Secara ilmu mantek logika gini, kalau kamu bisa mikir karena manusia, berarti asal manusia bisa mikir. Saya kita takut, wong setru bisa mikir. Enggak jawab ya? Enggak bisa. Apa dia manusia enggak? Berarti kayak alasan ini goro. Kita bisa berpikir karena kita manusia. Lah wong edan ora ya manusia, tapi kok ora iso mikir. Terus ora manusia. Berarti sebab pemikiran itu mergo manusia apa mergo kersane pangeran? Kersane pangeran. Nah kalau sebab agar manusia iso mikir, wong setro, wong edan, wong bingung kan ya. Iku ora iso mikir. Padahal tetap menu. Tapi kita kandang ngono yo ngantuk. Kita yang bisa berpikir karena manusia. Wedhus ora iso mikir mergo gak manusia. Ngono yo kok dosen kadang ya Allah. Iya kok iso. Kok iso ngono iki jajan. Kalau manusia menjadi sebab iso mikir, pasti ini setruk lah iso mikir. Edannya iso mikir karena sebabnya masih ada. Iku dekne menu. Paham? Paham tenan to? Semari iso mikir ya kersane pangeran. Mulane cara wong saleh-saleh pokoke masyaallah kana malam biasa. Ya, pangeran kersane ono ya ono ono. Tapi kan kita umumnya ngomong ngono, dosen kita ngomong ngono, kiai kita ngomong ngono, balik wis melok goblok kan aku ya akhirnya melok goblok kita kok ngomong. Kenapa Gus manusa iso mikir? Ya mergo manusa. Tapi mergo dikasakno pangeran tak tambahi ngono mergo aku kuwatir kok salahno pangeran. Wis akhirnya cara mantek kan logika. Iki iso mikir mergo manusa. Wedhus ora iso mikir mergo gak manusa. Saiki wong edan wong setru yang masih manusia, ternyata sudah ada bisa mikir. Berarti alasan iso mikir mergo manusa apa mergo kowe? Terus nambahi kriteria. Maksudnya ya manusa sing waras. Sing ini sing ya. Berarti ya definisinya kan gagal kan? Bukan sekedar manusia saja. Manusa sing waras. Tapi tak tambahi wedhus sing waras iso mikir. Ya kan sama. Iso mikir kan ono bahaya ya mlayu. Mau wedhus ora iso mikir, iki mestine nak mlaku ya nabrak-nabrak. Ono menghindari. Misalnya ono jelowakan ya dipencu. Artinya dia menghindari barang yang bahaya. Buta kawin golek sing wedok ora sing sak jenis. Artinya wedhus ora LGBT lho, iki mboten. Nak kawin ya golek sing beda jenis, ora sing sejenis. Lah saiki manusa malah kadang aneh-aneh gitu. Mulanya kita percaya, nah Quran ngendikan kita percaya. Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap yang di alam raya ini semuanya membaca tasbih. Meskipun kalian semua tidak paham cara mereka baca apa tasbih, tapi tetap amanna wa saddaqna apa amanna wa saddaqna. Jelas alam taro anna wa yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu. Itu ada hitung semua. Itu semuanya enggak makhluk yang punya akal. Apa kamu tidak melihat bahwa pada Allah itu sujud dihitung pertama asyamsu matahari wal qamaru wan nujumu wal jibalu gunung wasyajaru wad dawabu kabeh sujud. Tapi nak manusa mau wakati rum minanas. Yo. Jadi saya kena marah susopo ya. Enak. Coba kandani. Mari nak mau Quran jangan. Syukur ya hafal, hafal ya rasa angen-angen. Ngono saiki ora usum, sing hafal Quran ngritis ngapal ora paham. Sing hafal ngritis sing paham ora hafal. Wong padha ora sempurna nek kok kritik-kritikan. Berak ngritik ajene kudune kula. Yo hafal yo paham, tapi kan kiai kan rapi ngenyak wong, haram ngenyak wong. Ngelam ya ora oleh ngono kok dilem. Jadi kalau latih ya, sampai nak carane kepingin iman awal itu disebut bahwa ladzi yabda'ul khalq. Kita warai ya, nek nang iman diridani Allah. Bayangno kowe dadi makhluk pertama sing digawe. Engko imanem terus teko. Mergo setiap Allah berargumentasi itu mesti bangga dengan sifat dzate sing ansa'aha awalamar. Ansa'aha awalamar. Yang menciptakan kawitan. Misalnya sampai kita beda. Jawab ya kan cita. Nah ono wedok wahyu. Sing mari ke syahwat iku mergo buka aurat apa mergo wong wedok iku wahyu. Saya jawab. Jawab ke cita. Ora keliru ora apa-apa wong santri kok. Gak jawab. Kan misalnya gini. Orang Jogja ya atau orang Solo atau orang mana saja. Wahyu. Terus misalnya buka auratnya, terus Ruhin sahabat macam wes hiper misalnya, terus takut, kan kok sahabat, nanti terus aurat di learning dalan-dalan pulau ya sahabat,
Berarti kemari syahwat, mergo buka aurat. Oke, dalam banyak hal bisa dibenarkan. Saiki wong wedok sing rugen syahwat mau tak klambeni, tak celana. Wong Afrika sing wis paling ayu sak negara Afrika. Yang tercantik tak kon nuduh ngarep rugen. Kira-kira melayu ta sahabat? Melayu. Padahal dia pemenang Miss di Afrika. Karena Allah mendesain seleranya lelaki Jawa itu tidak bisa mencintai cantik ala Afrika. Orang Afrika rawong Jawa sing jare paling ayu. Orang Afrika cempek koyo kapur putih kabeh. Tapi kowe rawong Afrika paling ayu kok koyo areng kok. Sehingga kalau kita melihat TV Miss Afrika diperkosa cara aku yang melayu kok. Aku ditawani ora gelem kok ngerti. Artinya apa coba? Sekarang yang menjadikan kamu syahwat itu kita tidak tahu. Cuma pantasnya ngomong, aku syahwat mergo wedok buka aurat. Sebetulnya tidak juga. Coba orang Afrika buka aurat ning arep. Yang paling cantik menurut orang Afrika. Ke syahwat orang. Karena kamu tidak didesain begitu oleh Allah awal amar. Kita tidak didesain untuk syahwat sama orang apa? Afrika. Orang Afrika juga tidak didesain untuk syahwat sama orang Jawa. Itu disebut ansaha. Semuanya kalau desainnya ndak ya ndak. Nah termasuk kita ini nggak didesain Allah untuk memahami omongannya hewan, sehingga kita tidak paham. Coba kalau Nabi Sulaiman dia didesain Allah untuk memahami omongannya hewan, sehingga bisa paham. Lah gara-gara kira paham terus nganggep hewan ora iso omong, ora iso berpikir. Jadi kan berarti kamu pakai ukuran kamu sendiri. Paham sih belum masuk? Nah ini kelirunya kita. Makanya iman yang benar adalah iman sing eling ansaha awal. Itu penting, kangge iman penting. Sehingga kita ada janggal kalau ada kejadian apa saja. Terus kedua misalnya begini. Kamu keyakinan kamu nanti di akhirat bisa melihat Allah enggak? Semua ahli sunnah sepakat nanti di akhirat itu bisa melihat. Di akhirat itu. Terus orang-orang yang anti ahli sunnah berpikir begini. Nabi Musa saja yang nabi zaman di dunia tidak bisa melihat. Dan Allah ngendikan, "Arini angzur ilaika qalalan taroni." Kamu enggak bisa melihat saya. Nak jari ahli tafsir sing ahli sunnah nak ngenyek Mu'tazilah gitu. Bocah kok goblok ngono. Mu'tazilah iku goblok. Jahil. Ora goblok yen Allah mau ngendikan ngene, rungokno tak prediksi sithik sitok. Lantaroni kamu ndak bisa melihat saya. Jadi yang nggak bisa melihat tuh kamu. Allah ora kok ngendikan lan uro, saya ini ndak bisa iya. Kalau Allah ngendikan saya ndak bisa dilihat, maka Allah punya zat yang memang nggak bisa Tapi kalau kamu nggak bisa melihat, ini ada unsur di kamu yang menjadikan kamu tidak bisa melihat. Unsur itu adalah kamu di dunia itu profan, fani, bisa rusak, profan, tidak abadi. Sementara setelah nanti di akhirat, manusia itu didesain abadi. Karena desain manusia di akhirat didesain abadi, maka punya kemampuan melihat zat yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia di dunia itu didesain nggak abadi, didesain siap rusak, makanya hancur. Makanya dites, ngene sama Musa, kowe ora usah penro aku tes wae. Gunung sing kuwate ngono. Iku untuk delok. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu. Bareng gunung lagi ape tajaline pangerane sanjung. Wong gunung kuwate ngono wae ape tajaliku hancur kok kowe. Subhanallah Musa nopo? Masalahnya semua yang di dunia ini masih di dunia didesain profan. Halak, potensi rusak. Sementara kalau kamu di surga, desainnya dirubah, didesain abadi. Makanya Allah ngendikan lantaroni kamu tidak bisa melihat saya. Orang kok Allah ngendikan saya tidak bisa Wah itu jelimet sekali ilmu ushul fikih. Makanya banyak yang nggak bisa. Dan yang nggak bisa itu normal. Makanya saya berkali-kali orang bodoh itu harus dilem. Ilmu itu angel. Sing ngindari barang angel berarti capin. Berarti wong bodoh itu. Jadi kena tak warai carane ngelemong bodoh. Ilmu itu angel. Sing dari barang angel berarti wong berarti wong bodoh itu. Mergo menghindar dari barang angel. Makanya kenapa saya husnudzon sama sampean itu orang pinter. Karena menghindari sesuatu yang apa? Angel. Kayak wong menek jambian lho, Mas. Jare sing delok kan. Wong dipuk kaos sak direwangi bliputan wong kok goblok ngono. Wong angel atok tuku ning toko. Dan semua yang nonton merasa pinter karena ada ikut mergo menek jabian niku. Berarti gak dari barang angel niku.
Saya yakin yang ngaji di sini semua ngerti, ilmu tafsir wah. Terus kamu menghindari barang, berarti keyakinan gue sampai itu. Kalau baleni malah, jadi kalau suwon, nah sampai ngepen imane diri dan ya Allah, niku eling-eling, nah Allah sing ansyaha Allah. Lain Nabi Muhammad itu bangga nih pol, ambil teori, bukan masyhur. Nabi nanti ngendikan santai-santai ngendikan, cung rano penyakit menular. Singkat cerita orang Yahudi itu kan ingin mempermalukan Nabi salah teori. Singkat cerita ada beberapa orang, ya ada orang Bedui, orang Yahudi, tentu yang paling berkepentingan Yahudi. Ono unta waras dijejero unta budikan. Sing waras melok napa? Budikan. Nabi pun kadung ngendikan orang ono penyakit. Akhirnya tanya Nabi diceluk, ya Muhammad kata kamu tidak ada penyakit menular. Ini unta waras tak jejero sing budikan kok melok. Tapi Nabi pinter. Sing bakas unta kedua sapa? Iki budikan ketularan niki Mat Muhammad umum Yahudi. Lah iki ketularan sapa? Asli. Sebetulnya Pak, iya ketika dikatakan menular kan yang kedua ketiga Nabi tak kok aneh. Yo itu ketularan iki. Lah yo jaremu ora ana penyakit menular, berarti teorimu salah. Lah iki ketularan sapa? Sing disebut Nabi otak pertama sing apa? Budik. Makanya kalau kamu mengatakan unta mesti lahir kok unta, manusa kok manusa. Lah adam lahir kok sapa? Kalau lemah kan. Makanya kon eling ansyaha awalan. Misalnya ono hadis kok gak ada penyakit menular. Bukannya Nabi ingkar ilmu medis ada beberapa yang enggak. Tapi Nabi tahu piye awale kabeh kok. Misalnya kayak menular kok iki. Lah yang pertama mesti asli sangka Allah. Lan Nabi takok. Lah iki ketularan konti, kok iki. Lah iki ketularan sapa? Asli. Lah iki maksudku sing iki. Wah, lah itu disebut ansyaha awalan. Kalau suwon mau dilatih sampai sampean duwe iman sing diri dari nama. Misalnya tadi contoh, gue mati kan jurah roh, jadi lemah macam-macam. Terus tangiku piye? Paling gak kita seling menilai. Ya aku zaman mani jurah roh caranya jadi manusia. Nyatanya saya gitu jadi. Artinya ketika kita dengan otak normal ditakoi mani ini sudah jadi manusia atau orang. Kita pun mengatakan tidak mungkin mani kok jadi manusia. Artinya kita tidak mengatakan teorinya kita pun tidak bisa ini menjadikan manusia. Nyatanya jadi manusia melete, sautan, sombulat macam-macam ramai ini dunia. Terus sekarang kita jadi lemah lagi, jadi turun. Ya kita ingat dulu ketika kita jadi manusia rupa-rupanya Nabi Adam, ya lemah. Nyatanya sudah di Nabi Adam berhabitat berpopulasi miliatan manusia. Lah saya ini jadi lemah meneh. Kenapa Allah tidak bisa zaman Nabi Adam ya kok lemah? Lagi-lagi yang menyelamatkan iman adalah ingat ansyaha awal produk awal yang produk Allah yang awal. Paham gitu? Dilatih terus. Kok eleng di zaman apa? Apa? Makanya Allah sering mengungkapkan apa? Ansyaha awal. Pun terus dilatih nganti imane sampean iman sing an ilmi. Nah sudah iman dari ilmu itu baru iman sing sesuai ayat Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Iman sing karena fa'lam karena tahu bukan karena jumlahe. Ojo lelo sing 1000 ganjaran ngene nek 2000 sak bangune paket. Jumlah-jumlahan. Ya nek ana wong sing wiridan ngono ya keben, tapi kita ahli ilmu gak urusan dengan itu. Maksudnya ya orang nentang tapi tidak urusan kita, yang penting itu kualitas pahamnya bukan apa? Jumlahnya. Karena tentang la ilaha illallah wong ngetikan fa'lam, kamu harus tahu betul kalau faktor di alam raya ini la ilaha illallah. Mulane alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Kita hidup ya karena kekuatan Allah. Nanti kita mati pun karena kekuatan Allah. Kita bisa bangkit lagi juga karena kekuatan orang kok jumlah. Tapi nak ke melok toriko yang gurumu mensalahkan jumlah ya melok wae. Tapi nak pas ngaji aku ya melok ilmune. Kan malah dia ilmu loro. Tapi aja separuh-separuh ilmune ora paham, toriko ora paham. Wah, ya kasus. Makanya enggak ada orang semulia ahli ilmu. Karena ahli ilmu itu syahadatuhum dibandingkan atau dinomor-3kan dari syahadanya Allah dan malaikat. Itu mau ahli ilmu. Pertama Allah syahidah bi nafsi. Syahidah wa annahu la ilaha illa huwa. Jelas normal kan Allah bersyahadah. Wal malaikatu. Nomor 3 napa? Wa ulul ilmi. Enggak ada di Quran wa ulul ibadah. Karena orang ibadah itu paling sholat. Sholat wiridan, jumlah biro, bari gue sama mulai lagi mangan, semua ngono. Itu mungkin dia soleh ahli jannah, tapi enggak menolong hujahnya Allah. Enggak menolong. Tapi kalau ahlul ilm menolong hujahnya Allah, misalnya orang enggak percaya, sudah lemah kok.
tangi meneh. Loh sekarang manusia yang miliaran ini asalnya siapa coba? Adam. Dan Adam di hari apa coba? Lemah. Artinya Allah membuktikan bahwa dari lemah bisa jadi sekian miliar orang. Dan itu kita saksikan sekarang. Kenapa nanti enggak puasa? Mau Allah tambah suwe jadi pangeran kan tambah pengalaman mesti. Lah yo zaman dhisik pangerane siso gawe lemah jadi Nabi Adam. Terus jadi miliatan. Coba sampean saiki pikir. Nabi Adam berarti di punggungnya itu ada gen miliatan orang yang dipersiapkan ila yaumil. Nabi Adam kan master, berarti di punggungnya Adam ini ada sperma orang mulai Nabi Adam ila yaumil. Gampang gak ya? Nitipno sperma di satu orang untuk calon cadangan ila yaumil. Itu bisa terus jadi wong sing kriting, sing bulet, sing bangil, sing boling. Wah, lho gawe manusa. Iku wae iso. Yo saiki wujud kita saksikan. Kemudian pangeran wis dadi pangeran suwi bareng kowe dadi lemah neh kowe ndaran pangeran saiki ra iso. Lah kok aneh. Tambah pengalaman kok barane tambah. Lah ini pentingnya ahlul ilm. Syahadahnya ahlul ilm menopang agama Islam. Makanya Allah ngelem ahlul ilm sampai baulul ilm. Jadi syahadatullah, syahadatul malaikah ketika syahadatul ulil ilm. Jadi syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Mari dawuh Imam Syafi'i, dawuh ulama ilam takun al ulama wa auliya alillah fama ala wajil ardi min wali. Nah ulama sebagai prawali ning dunya wis ora ono napa. Nah, saiki wong awam kan senane daerah wali sing keramat. Itu wong ono duwitmu akeh wali. Ono wong keramat iso nebak isine atimu wali. Jadi bapak nangnya wali, wali dan meletes. Padha wali ra akun, bapak dia nak biyen. Lah iya ndekne apal 3 ayat. Jus 30 era nanya jadi wali, mosok sing 30 jus gak wali, aneh-aneh wong. Dia bapak kula senengane guyon. Tapi cara kula gak ono bener. Sekarang misalnya saya terkenal wali, misalnya saya ada alim seperti ini terkenal wali. Paling kalau saya terkenal wali itu kan ono wong kultus ya, misalnya Rukin kultus salam templek 200.000, Mustafa kultus salam templek 200.000. Yang untung itu saya. Terus juga yo mapi juga yang terkenal wali. Oke, itu mungkin bagus. Tapi untungnya bagi Islam apa? Beda kalau ulama. Dia ngajarkan ini najis, ini suci, ini halal, ini haram. Sholat Jum'ah yang sah itu begini, yang enggak sah begini. Tawaf yang sah begini. Itu tatanan Islam menjadi tertata. Lalu manfaatin ngono tambah aku wali. Sing kowe yo cuma mati mbok anggap wali, wong kok egois ngono. Berarti kowe kan nak sing untungno kowe mbok anggap wali, sing ora untungno kowe. Wong ulama malah nguntungno mlakune Islam mergo nerangno halal haram pucuk goblok ngono. Ora rido dengan akhirat, yakin bener itu bahaya. Enggak apa-apa, kamu walikan orang siapa saja enggak apa-apa, enggak masalah bagi saya. Aku juga geman kayak gak malahno ulama. Ulama sing ngajari tawaf sing sah dimulai ke Hajar Aswad, muteri ping 7. Nak kowe keliru ning awale Hajar Aswad milih mundur ben aman, ben jelas ning Hajar syaratnya kudu duwe wudu, ora oleh nganggo pakaian berjahit. Sing ora ono detail ora mbok anggap wali, mbok anggap wali mergo ono mbah terkenal wali kok suwani mbah dong ana kaji yo cung, terus kowe diujuk duwe dhuwit saji. Sing wali iku. Sing terangno rocos sam. Ya wong apa wong ku barani wali ra apa-apa, tapi sing wong alim ku arani wali. Tapi kula lah barani wali ora seneng. Mesti ngarani kowe wae. Tapi kula yakin. Ora ono ulama sing gak wali. Kula ora darani kula, ulama itu asal ulama tenan. Panas mesti. Mergo tadi wong ku cek ya wong cek goblok. Kalau bapak saya dalam itu marah besar. Bapak itu kalau sama ulama itu hormat. Saya tuh sering zaman beliau suka. Ono wali ya biasa beliau nyucup orang terkenal wali beliau tidak. Tapi ya biasa. Jadi kalau sama ulama itu ya sampai saya menyediakan uang untuk ngaku apa saja yang dimiliki. Ya karena beliau bagi saya wali mati, Islam rapati kerosok. Tidak ulama sing mati itu kerosok. Itu coba, misalnya sampai segini sekarang coba. Islam ini jalan karena coba orang tawaf sah karena fatwanya siapa? Orang sholat sah karena fatwanya siapa? Kawin sah karena fatwanya siapa? Rawleh kawin be mahram, rawleh kawin be wong sing urip dipegat sing lanang. Jika ragu dipegat orang sing lanang ningkat al aslu adamut tolak. Atau sing lanang dikonfirmasi menawa pancen wedok mandorot kon rafah ning hakim sehingga mlebune ora bab tolak tapi bab fasun nek wong ngatur didikan ulama nata kehidupan
Tapi nyetak donga ora pati mandi. Ulama iku mergo jeneng awale ora kepengin mandi. Kula misale ana wong ndonga Gus kula dongakno ngene-ngene kula lah. Ya tapi ora donga aku ora pati mandi wis kadung dadi ulama biasane opo-opo ben terserah pangeran. Ulama ora iso Kang donga tenanan ora iso mergo ngerti. Kersane pangeran luwih apik. Kan ada etikanya. Jogeman ngatur pangeran. Pangeran ngatur dunia wis apik. Ora usah kecangkeman intervensi wis. Jadi akhirnya donga ora pati mantep deh. Karena di kitab-kitab karangan ulama itu banyak cerita donga salah alamat. Kalau kan ada cerita tentang mereka, sama lihat di fikam, ono wong itu wali, tapi rada bodoh. Bedino kerja manol hamal itu manol yang pasar. Ono wong ngangkat barang, dia ngangkati terus duit. Akhirnya sudah duit, gue sarapan, dia semula. Gue dia wali. Sesuai itu nggak Gusti sampean tahu kalau saya ini orang yang paling senang ibadah. Kalau untuk gue sak piring semula, gue pengen ibadah banyak. Tapi cek inane bro, apa terus gue sak piring kok jadi manol. Maka saya minta engkau ya, kasih rezeki saya yang tanpa kerja. Singkat cerita dia ngantor hari kedua, ketiga dituduh nyolong terus di penjara. Penjara iso untuk rangsuman, sore untuk rangsuman. Protesnya ya Allah kenapa harus di penjara? Terus sampai Allah dijawab, bukankah kamu minta rezeki yang tanpa kerja? Uang di penjara kan dapat rezeki tanpa. Dia ada iso protes. Ya Allah mbak, tidak ini maksudnya. Salah dia terus minta rezeki yang tanpa. Ya LP itu. Nah jangan-jangan orang yang sekarang di penjara memang pernah berdoa dapat makan, dapat rezeki tanpa kerja. Nggak ada usah ngono-ngono. Dongo itu njuk mati husnul khotimah, njuk amale ditompo. Satu poin. Nggak ada ono guyonan. Nah ini sing guyonan masyhur. Rame kan guyonan viral. Kalau diceritani ngomong sing nganggur. Ono wong dongo pengen di sekelilingi wanita cantik, sebenarnya jadi bakul sayur. Dungo ya Allah hanya kipas-kipas ada uang ditetir bakul sate. Karena dia padahal dia maksudnya tidak seperti itu, tapi salah ya kecangkeman. Kecangkemannya. Makanya di kitab-kitab doa itu Allah akan mengabulkan kamu dengan sesuatu yang dipilihkan Allah, bukan yang dipilih sendiri oleh kamu. Karena nggak ada jaminan yang kamu pilih itu lebih. Coba akhirat itu selawas-lawas. Tentu kita ingin semua doa kita tentang akhirat itu dikabulkan. Sementara nih dunia mau semen. Kenapa kamu berdoa untuk dunia serius padahal durasi waktunya hanya semen? Dan semua ulama pikirannya seperti itu. Mulane dongo ora pati semangat. Lan sama jadi dongan aku, ora pati mandi, jan ora kepengen mandi, wis biasa wae. Kok nganti saiki jarang dongo. Iki kula bayane dongo nggih. Nah, ya jarang misalnya dongo ya Allah. Mugi agama niki menangi kula sak agama niki urip, agama niki tafsir urip, fikih urip. Karena saya lebih berkepentingan agama ini jalan ketimbang hak saya. Lalu saya eling kritikin bapak. Lalu kalau kiai tamunya akan untuk guru akan untuk salam tempel akan terus bangga umatnya. Mesti muncul budek ini orang Islam. Nah, dia ini wali teman. Mulang halal haram, mulang caranya saya ibadah. Itu sih untung. Terus hidup ini tertata karena ada halal haram, ada aturan dulu. Tapi yang ngomong kayak pulau kan resiko macam-macam. Jangan fitnah, jangan. Tapi ini kan ilmu. Saya ingatkan. Ini ilmu kita harus ngomong. Karena memang Allah ngendikan seperti itu, syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi iku sing iso iman bil islam bisa berdiri tegak. Ya misalnya itu tadi. Ono wong keramat ndongakno kowe iso kaji. Terus kowe rezekimu. Ya oke, kamu cukup, kamu salami template, kamu hormati enggak apa-apa. Tapi kowe iso kaji terus wali mau ora iso nerangno carane sae tawaf, carane sae wukuf. Terus kowe kaji nganggo dhuwit iku. Terus gunane kaji ku apa? Nek gak dipandu mbek ilmune. Sing mari sam kaji ku ilmune nikote kok kene. Nggih, kok nak tawaf dimulai kok kene. Syarat saya tawaf nih. Iki wae. Sing iki ra mbok arani wali, perkarane mau kecangkeman gawe aturan. Bah kok kono barang sing penting dongano mabrur ya mabrur nak muni syarat bocok. Tapi saiki kok hormati ulama ora pati. Kemarin itu ada satu kejadian, teman saya itu alim, udah Mekah lama alim. Dia sering ke rumah saya.
Jualan di satu tempat, ono wong terkenal wali, dia ini rata terkenal wali. Wong do nyucup kabeh dia di baro buri, oleh gelut. Asem kesuwung di baro. Lah tamu, kayak pintu bisa nang lama kok. Ora usah gelut. Ya ora usah, tapi wis kadung gelut. Aku lho mboten nate gelut. Kulo lagi bolak-balik di satu acara sing di baro malah seneng. Biasa mawon. Tapi yang jelas saya menikmati ilmu karena menurut saya ilmu ini yang menjaga agama. Itu tadi, misalnya ada orang nggak percaya bahwa manusia setelah jadi lemah ini nanti bangkit lagi. Sekarang tanyakan ke orang itu, sekarang manusia yang sekarang berjuta-juta itu coba materinya dari apa? Dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam dari bumi. Kalau kamu bisa menyaksikan keajaiban Allah sekarang, kenapa kamu mengingkari keajaiban Allah yang nanti? Kok aneh, barang semuanya nyata jadi bukti kamu ingkar? Itu yang punya kefasihan begitu pasti ulama. Saya pernah berdebat sama orang yang rotok PKI, ditantang begini, Pak Bah, saya tidak bisa percaya ada Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan asal-usul Tuhan gimana. Ya saya jawab gini, tapi kamu mau sadar, mau Bapak siap. Sekarang begini saja, anggap saja dunia ini nggak ada semua, ya nggak ada semua. Terus kok tahu-tahu ada karena apa? Ya temannya tahu-tahu ada. Quran itu mengajari seperti ini, tak terangkan bahwa Islam itu logis. Sekarang kalau awal dunia ini nggak ada, berarti yang pertama kan sesuatu yang bernama Al-Adam nggak ada. Sekarang barang nggak ada menjadi sebab barang yang ada itu mukhaldah. Barang nggak ada, tapi menjadi penyebab bagi sesuatu yang tambah syarat tuh, syarat. Ya alam raya ini dulu kan nggak ada. Tahu-tahu ada, kata dia disebabkan sesuatu yang nggak ono kok jadi. Makanya dalam Islam mengatakan alam raya ini ada pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah ini ada yang super disebut wajibil wujud. Zat yang wajib wujudnya. Karena alam ini kadung ada. Kalau kadung ada pasti penyebabnya sesuatu yang ada. Yang ada ini disebut wajibil wujud. Akhirnya dia ini percaya. Masuk akal juga. Masuk akal bambu ini pancen masuk akal betul. Ini lagi-lagi ulama yang bisa jaga ini ulama. Dan saya bisa gini karena barokahnya saya ngaji Quran. Yaitu Quran kalau melatih kita, nggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah. Tapi buktikan mereka menciptakan langit bumi. Kata Allah, am khalaqus samawati wal ardh. Nggak apa-apa mereka mengaku Tuhan. Tapi buktikan kalau mereka menciptakan langit bumi. Mereka nggak bisa buktikan kalau menciptakan langit. Kata Allah, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardhi wala khalqan anfusihim. Saya tidak bisa melihat mereka menciptakan langit bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan dirinya sendiri. Terus Allah terus berargumentasi, masuk menutup amkhuliku min ghairi syai'in. Apa mereka diciptakan tanpa sebab? Amhumul khaliqun atau mereka memang pencipta? Coba kalau mereka orang-orang merasa pencipta, mereka lahir di mana? Di bumi. Dulu mana mereka dengan buminya? Dulu buminya. Bagaimana mungkin dulu buminya kalau mereka mengklaim menciptakan? Terus di akhir surat At-Tur itu Allah berargumen terus. Sampai akhirnya orang yakin bahwa alam ini butuh pencipta. Yang pencipta itu kita sifati wajibin. Lagi-lagi ulama. Orang buat aku wali mau perkara nak tunggu orang tahu. Tidak apa-apa. Kalau lah ora tersinggung ora rani wali ulama keren ulama. Dalam tatanan itu keren apa? Karena kalau ulama mesti wali, nak wali tidak mesti. Ini bukan urusan sentimen enggak ya, biar sampean enggak salah jalur, hormati. Anda harus saya, kalau sampean enggak menghormati saya enggak. Gunanya apa lagi hormati wong ora penting. Tapi yang penting sampean ngerti, syahadatu ahli ilm ini adalah satu-satunya makhluk yang disebut Allah. Malaikat karuan kan makhluk di luar kultur manusia. Disebut mau terlupa. Syahidawahu annahu la ilaha illallah nomor loro wal malaika nomor 3 wa ulul ilm. Jadi ulul ilm itu keren betul karena ulul ilm ini yang menjaga tauhid, menjaga sah tidaknya ibadah, baik tidaknya muamalah. Karena di daerah tertentu keren wong sing terkenal dongane napa gua bolak-balik sowan tiyang sing terkenal dongane Madira atau di dungo kadang nganti kiai ini tak Gus gak jadi dongane gak juga memandir aku, karena bagi saya itu, kok sampai opo, mendungan-dungan dunia, aku perintah awal rajila kok, mau pangagama awal rajila kok, penjaluk yang dijono, tak kau ada yang, coba kau isen gak, misalnya kue dua bapak apian, kau nyapura gelem,
kon ngubah mobilnya gak gelem, kon macul gak gelem, amen jaluk itu anak yang baik apa anak sing apik. Dia yang kowe ngitmah ra tau, jaluke sing giat. Nek kowe waras dadi kawulane Allah khidmah sik ning agama, murid-murid agama. Engko kadang-kadang golek wong sing dungane mandi. Golek mandi berarti wong golek tukang jaluk. Mungkin banyak agama ora tau nak jaluk biyen terus. Nek diloro ya ora trimo. Ora oleh kang urip ngono ora. Nek kok lakoni ya lang. Cerdas. Bahaya, enggak baik bagi agama itu udah ada. Lalu kalau suwun fatonai Nabi itu dijaga. Nabi itu secerdas itu. Bahkan saya bersaksi sendiri, wong Yahudi cerdas-cerdas itu nggak pernah menang debat sama Nabi. Karena Nabi itu memang ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi ada kecerdasan apa? Nubuah. Ada Nabi nak ngendikan dia simpel. Itu yang tadi masalah akidah. Yang kedua masalah sosial. Nabi nak ngendikan itu yang menangan. Fatona. Nabi pernah ngendikan gini. Al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Yang duel loh maksudnya ya. Saya ulang lagi tapi yang kasusnya bukan duel. Duel itu bertarung, apa? Bukan kalau kamu tidur tak bunuh, itu berarti kamu mazlum, apa? Dizalimi. Ada orang duel, terus yang satu mati, kata Nabi, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Ini kan tentu janggal. Makanya sahabat tanya, "Ya Rasulullah, hadza al-qatil fama balul maqtul." Oke, saya terima kalau yang membunuh itu di neraka. Lalu dosanya yang dibunuh apa? Dia kan korban. Cara pikiran sahabat dia ini kata Nabi apa? Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia pun mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya jelek saja dia terbunuh. Tapi mentalnya juga ketika seseorang duel, ini kan sama-sama ingin membunuh. Cuma nasibnya buruk, yang satu ini terbunuh, ini fakta. Tapi mentalnya apa coba? Pembunuh. Nah, itu hebatnya cerdasnya Nabi. Makanya Nabi jawab simpel, innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya yang terbunuh mentalnya juga pembunuh. Itu fatonahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sekali. Sehingga agama ini bisa terjaga. Nah sekarang itu enggak. Orang itu mendahulukan ibadah, enggak boleh. Ibadah itu harus dikawal ilmu. Kuluman biwiri ilmin ya'malu, fa'amaluhu marjudatun apa? Karena setiap ibadah yang enggak dikawal ilmu, ini ibadah pun ya sia. Itu Habib Zain bin Smith, Habib yang sekarang mungkin keyakinan saya yang paling alim di Medina sekarang ya Habib Zain. Karena kemarin ada Habib Salim Asy'ari sudah wafat kemarin, beliau orangnya. Dulu orang alim yang kalangan Habib kan Said Muhammad, terus Habib Zain, Habib Salim Asy'ari yang seangkatan. Itu Habib Zain cerita gini di kitab Manhajus Sawi, ada orang abid bodoh. Saking bodohnya itu dia ngaji, kata kiainya gini, sing darani zina iku wong lanang ngeloni wong wedok liya. Nanti alat kelaminnya mlebu alat vaginane wong wedok. Terus iku jenenge zina. Singkat cerita dene iku wong ahli ibadah mau zina. Tuku khimar wedok dienggo penyalur sakit. Mergo sing penting ora wong. Betapa bahayanya bodoh, padahal dia ahli ibadah. Kedua yang diceritakan I'anatul Thalibin, luwih elek menan sing diceritakan I'anah, luwih naif. Ada orang alim tapi fasik. Saking fasiknya dia tuh seneng mabuk. Tapi wong cek di sisi asya soleh nak mabuk ning masjid. Ya kaya wong zaman akhir, kan ono to wong fasik tapi semi soleh. Semi soleh ngene, ono wong fasik tapi nek ning terminal lagi lemuripe awor ning pondok, ning nggon ngaji, tapi tetep fasik. Sing sing dibodoni ku ora wong terminal ya santri. Manjer rodok soleh. Mabuk. Ya dia sering tidur di masjid tapi mabuk. Yang satu abidnya ahli ibadah tidak punya ilmu. Nah, terus ada dua ulama debat, afdol mana? Yang satu bilang afdol yang alim fasik. Yang satu afdol yang abid bodoh. Ya saya tes. Terus dua ulama ini datang ke abid yang bodoh. Pas wiridan. Wiridan ya dulu mah kan sini gede, pokoknya transparan dah kayak sekarang. Pas wiridan si yang ngetes tadi bilang gini. Ya abdi ana rabbuka, saya ini Tuhan kamu. Seneng kamu beribadahmu. Saya ini tak nobatno aku ridho mek kowe. Saya rasa ibadah tenang guys tak ridho. Lha aku langsung sujud syukur, matur nuwun Gusti, matur nuwun. Ya. Mulai di paten ini. Matur nuwun Gusti. Napa? Ibadah kula pun jenengan tampi. Semenang sing duwe pendapat, napa?
Mohon HP ini dipateni warga, saya isa-isane. Seneng, boleh Gusti kula sesuk isra ibadah, isu isra ibadah meneh. Terus jare sing berpendapat wong alim di Abdul wis menang. Delok jagung. Wong kok bintone ngono. Nah dekne iso ngaji mesti ngerti nek kalame Allah ora padha mek kalame menung. Wong nganggo huruf kalimate karo dene ora kaedah wong ora nabi ora mungkin diomongi pangeran iku ora nabi kok ger. Diomongi pangeran bintu jagung iku bintu. Wis saiki tes golek wong alim. Wis warane wae. Pas mabuk ini pikir masjid. Mek mabuk tenan. Wis mabuk jenenge wong mabuk. Ya ngono kok. Ndelik ngene. Ya abdi saya lama sekali mendat kamu maksiat. Gue izin mbek aku. Abdi pangeran. Wong kok amen maksiat. Gue izin mbek aku. Sing mabuk mau golek pedhong. Hei fulan, kowe tak ulang pangeran ku sapa? Pangeran kok ngomong koyo kowe dibedak. Dadi dekne mabuk teki jek ro ana Allah lesa kamislihi. Seo. Dibedak. Nah ayo ngono. Go jatah wong lho ora waras lah jek ro. Di pangeran di ora. Karena kalau wong ngerti ngaji kan ngerti kita itu ora nabi. Mungkin enggak ada nabi didhawuhi pangeran, enggak jawab. Enggak mungkin karena Nabi Muhammad nabi akhir. Enggak mungkin ada orang lain dikhotobi Allah langsung. Mestinya nek sing ibadah mau ngerti kan ora jawab. Pas ono ngomong wong nganggur. Terus siram banyu. Enggak malah matur nuwun Gusti, matur sesuk bebas pur. Sehingga keyakinan ulama orang alim fasik dengan abid bodoh masih afdal orang alim fasik. Karena setidaknya enggak merubah konstitusinya Allah Subhanahu. Ini kalau kamu percaya berarti kan dia mengatakan ada orang setelah Nabi Muhammad sing diomongi Allah. Kalau abid ini kamu terima berarti merusak akidah Islam. Ada orang di luar Nabi yang dingendikani. Kalau orang ini kamu percaya orang lain ngomong itu semua berapa ribu Nabi? Karena semuanya untuk khitabe Allah Subhanahu merusak Islam tuh orang. Tapi nak sing mabuk kan dene dhewe, engko nak mati-mati dhewe kena penyakit. Tapi kan dene dhewe sing mati tidak merusak akidah yang lain. Momennya cek so bedak pak. Masyhur, jadi gede golek pentung. Ya fulan ulimu kal ana rabbak. Kita ulang pangeran ku sapa? Ora ono pangeran ngene iku ning dingkon pangeran ora padha mek makhluk. Untunge ra kecekel kalau. Walhasil akhirnya menang sing darani wong alim fasik duwe afdal timbang wong bodoh ahli ibadah. Ya syukur-syukur sing alim mboten fasik. Tapi kan yo angel. Tapi sing soleh mau ya aslinya ya ora soleh-soleh banget. Ya kan merusak akidah coba. Sama keyakinannya apa dalam Islam? La nabiyya ba'di. Setelah Rasulullah Muhammad enggak ada nabi. Kalau enggak ada nabi berarti enggak ada wahyu. Kalau enggak ada wahyu berarti enggak ada lagi orang yang dikritik-kritikane Allah langsung. Berarti dia perusak akidah ndak yang mengatakan Allah ngomong langsung. Ngawur sekali. Jadi kalau ribuan orang begitu kacau betul Islam. Dia hatmu, wah merusak. Ada kalau suami soalnya ngaji, fasadun kafirun alimun mutahatiku. Tapi wa akbaru minhum jahilun mutanasi. Jadi perusahaan itu nyawa nak ono wong alim pak. Tapi lu rusak meneh nak ono ahli ibadah. Tapi saya kira zaman akhir, bodoh ra ibadah malah. Saya kira zaman akhir itu. Mun terus nang. Jadi kalau suwon pokoknya, nak niki kita saya ngaji tentang ini, ben sampean eling. Awale Allah gawe langit bumi, dimulai dino. Iki duwe iling-ilingan, nak kita itu eling. Nak kowe iman ben kuat, itu eling bahwa kita ini pernah ada. Iku Allah wae iso gawe Nabi Adam sangka lemah. Apa meneh sumben wis dadi lemah, materinya ada, tentu lebih mudah. Sumastawa mongko nuli munggah sapa wa ta'ala ala arsi ngatasi aras. Bahwa te aras filugoti dalam lugat sarirul mulki itu singgasanane raja. Istilahan kelawan munggah yaliku kang layak apa munggah diiklan. Kira sampai yang sono kursi ini Allah duduk enggak. Tetap Allah itu apa laisa kamislihi. Ini tak tambahi lagi tradisinya ulama dalam bab ini. Saya punya kitab buku Aidil Aqaid karangan Imam Ghazali. Kalau ngarang begini. Wa huwa ta'ala fawqa arsy wal arsyu mahmulun bi lutfiyati wal arsyu mahmulun bi qudrati. Jadi kalau ngarang itu dibalik. Allah adalah pencipta aras. Dan aras itu bisa begitu punya eksistensi juga karena kudratnya
Aras dari nggak ada menjadi ada karena kudrohnya Allah. Aras punya eksistensi di sistem tata surya juga karena kersane Allah. Fal arsu mahmulun bi kudrati. Jadi bukan aras yang hamilun ning Allah, tapi aras yang mahmul yang dibawa Allah. Paham sing maksud? Kalau kesannya Allah yang istawa al-arsy kan nanti takutnya ada orang membayangkan Allah untuk duduk butuh tempat yang bernama kursi dan harusnya dibalik. Al-arsyu makhlukun khalaqahu wal kursiyyu makhlukun khalaqahu. Aras juga makhluk yang diciptakan Allah. Berarti eksistensi aras bergantung kudrohe Allah. Jadi begitu terus ulama dulu karena aras. Sehingga nggak perlu janggal. Kalaupun ada aras memangnya masalah. Wong tetap menunjukkan kudrohe Allah yang apa? Aras yang butuh kudrohnya Allah, bukan Allah yang butuh aras. Makanya disebut Allah Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri. Makanya di sini disebut istiwaan kelan munggah yali kang patut apa istiwa di kelan Allah. Malakum merawani tetap kedua sira kabeh ya kufar Makkah ta kafir Mekah zaman itu yang dikitopi min duni sange salian Allah beri min waliyan sapa min waliyan saking kekasih atau penolong. Ismuma biziyadatin utawi dawuh min nadirin iku ismuma dadi isi memang masing ping dawuh malakum biziyadatin min kelawan nambah nomin nasirin tegese ora ana penolong wala syafi'an lan ora wong sing iso nyafaati yat fa'u kang iso nolak apa syafi' azab ing siksane Allah siksa angkum sang sira kabeh afala tadhakkarun ana ta ora ing sira kabeh afala tadhakkarun ana ta ora ing sira kabeh hadza iki patuk minuna mongko iman sira kabeh tidak biru ngatur sapa wa ta'ala al-amra ing urusan nasama isang ing dhuwur ilal ardi maring ya ngatur maknane ya minas sama sange langit ilal ardi maring bumi sing mesti nu nak ulama riyen maknane ya misale minas sama sange alam dhuwur ilal ardi maring alam napa iso muddat dunya ing periode anane iki yo ngatur ngono iku zaman ning donya sampeyan ora ana donya kan yo ora ana bumi ora ana langit tapi kan Allah tetep mudabbir. Ya tentu jangan mikir tak warai. Saiki langit itu makhluk apa boten? Makhluk. Bumi berarti iso rusak. Allah ora iso rusak. Berarti nak dunia wis rusak, Allah tetap mudabbir. Cuma sing diatur ra ono mergo langit bumi. Rusak. Tapi Allah kan gak iso rusak. Mulane dawuh Imam Suyuti, Allah ngatur langit bumi ya zaman bumi jek ono muddatat dunia. Tapi nak dunia wis ra ono, Allah tetap al-mudabbir. Sumaya ruju mongko nuli munggah sapa wa ta'ala. Manane yarji utik dadi bali apa alam urusan batat diulan penataan ngatur dunya tetep bali ilahi maring apa. Fi yaumin ing dalam siji dina kana kang ana apa migdaruhu kira-kirane yaum iku alfasanatin. Misale 1000 tahun mimma sangi hitungan tak ujune kang ngitung sira kabeh fi dunya ing dalam. Jadi Allah ngatur dunya itu dalam waktu sehari yang sehari itu sama dengan 1000 tahun. Ora usah bayang sebenarnya bukti. Sabuk bayang. Wafi suratin yang surat dengan istilah khamsina alfan apa? Sana. Wafi surati sa'ala yang dalam surat sa'ala nih. Sa'ala sa'ilun bi'adabim waqi lil kafirin alaysa lahu dafi min awahidil ma'aris ta'rujul malaikatu wa ruhu fi yaumin kana miqdaru khamsina apa? Alfasana. Wafi surati sa'ala yang dalam surat sa'ala utai dawuh khamsina alfasana. Ini bukan berarti antar ayat Quran bertentangan. Yang satu cerita 1000 tahun, yang di sini 50.000 tahun. Bahwa yaumul kiamat dino kiamat mergo li syiddati ahwali. Artinya gini ya, ini kan alfasanatin kan ada kata mimma ta'udun menurut perhitungan kalian atau perhitungan kamu. Berarti ada orang yang perasaannya itu 1000 tahun, ada orang yang perasaannya itu 50.000 tahun. Karena ukurannya subjektif mimma apa? Ta'udun. Artinya gini, ada orang mukmin yang merasa cepat sekali, ada orang kafir yang merasa lama sekali, karena ini subjektif. Bahwa yaumul kiamat dino kiamat, mergo li syiddati awali krana bangete praharane yaumil apa? Kiamat. Binisbati kelan kanisban ilal kafir maring ngono. Wa amal mukminu anapun te wong mukmin fayakunu mongko ana apa kiamat akhaffa. Fayakunu mongko ana apa yaumul kiamat iku akhaffa luwih ringan. Luwih ringan alih ing atase wong mukmin min sholati maktubatin dibanding salat fardu. Yusollia kang salat sapa wong mukmin ha ing fardu fid dunya, ha ing sholatan maktubah fid dunya ing dalem. Dadi ngadepi kiamat sing dahsyat. Perasaane wong mukmin koyo ngenteni salat. Mulane kula warai iki. Kula niku dijazahi para ulama iki silsilah nganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe tak warai nak urip sing bener ngeten. Misale sakniki kan barisak. Napa? Kan misalnya rata-rata
tiang itu kan urip kepengen makan, di rumah, kepengen di anak, akeh terus kepengen di bojo akeh macam-macam. Tapi kan rawan diomong loh sih. Intinya itu ngenteni makan, direwangi ini ngenteni makan, direwangi macul, nyupir, direwangi dagang kepengen makan. Jadi kowe iku ngenteni pangeran itu ora ono. Pangeran itu ora ono ning atimu. Lha iki elek. Enak kepengen saleh tenan ngene wae. Tapi takoki pangeran, "Hak kowe apa ning donya?" Dia gak do isak. Lha apa sih ngentosi subuh. Kok bar subuh takoki pangeran, ngenteni apa ning donya? Ngenteni subuh. Cek aku ngopi, cek jagungan, tapi posisi ngenteni apik. Mengenai jauh kanjeng Nabi, wong mukmin itu bena hasanatan. Wong mukmin itu mengalami dua kebaikan. Hasanatan qad satu kebaikan sudah dilakukan, wa hasanatan yang tadiwa satu kebaikan masih ditunggu. Sehingga kita rapatnya bagus terus. Jadi kalau saya kisah, baru apa? Wow kisah. Lalu saya apa? Dengan tasi subuh. Saya berhubung suwi kalau tantosi berhubung. Penting kan ngenteni.